warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama Sastri Bakri Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Kali ini kita bercerita, bincang-bincang bersama guru saya nih, B. Anduska Mete. Anduska ini adalah anak dusun Kota Anau, ya. Seorang pencipta lagunya luar biasa, banyak sekali yang dinyanyikan oleh artis-artis mulai dari Eli Kasim sampai yang muda-muda termasuk saya. Ya Mete ya. Mete, gimana cerita proses kreatif Mete itu Mete? Proses kreatifnya itu kalau cerita tuh panjang lah banyak itu, cuma yang intinya aja lah. Inti aja. Itu pertama sekali itu di waktu kecil itu, ketika umur 3 tahun, Mete itu telah mengenal dunia. Maksudnya apa yang terjadi peristiwa udah ingat sampai sekarang. Oh, nah, oke. Ya. Punya indera keenam kayak gitu? Nggak tahu lah namanya. Jadi itu kemudian kakak-kakak, sepupu, apa yang Mete kerjakan dengan dunia Mete kecil itu mereka apa kan? Nggak dilarang. Nah, diapakan, dilepaskan, malah diapakan, kita apa namanya, malah di support gitu. Ya. Nah itu, nah, misalnya gitu, Mete bisa menggambar, melukis. Oh iya. Nah, puncak dari Mete. Sudah pernah pameran lukisan? Belum. Oh, belum. Mete uji. Tahun 67 Mete melukis tuh juara 1 Sumatera Barat. Diadakan oleh pelajar Islam Indonesia. Salah seorang jurinya Mete ingat Bapak Usman Gagami. Oke. Pelukis juga kan ya, seniman ya. Juga kan? Ya. Dia seniman pelukis uang tuh ori. Okay. Kemudian apa lagi? Waktu kecil-kecil dulu orang main sandiwara. Mete itu dibawa oleh kakak nonton sandiwara gitu. Kan enak gitu, asik lah kita gitu kan. Kemudian tuh lagu-lagu musik itu juga Mete berminat, berarti ada bakat lah kita ada perhatian lah gitu ya. Jadi ternyata tuh semenjak usia 3 tahun itu sampai prosesnya ke 50-an. Nah ini maksud 3 tahun tuh Mete lahir tahun 48. Oh, nah. Tahun 48. Sekarang berapa tuh umur Mete? 73. 73, luar biasa. Apa lagu pertama Mete tuh? Lagu kalau Mete nyanyikan nggak ketawa, Mete lucu rupanya. Lucu lah gitu ya. Namanya pertama. Judul lagunya Siti Resani. Siti Resani. Itu Mete ambil ceritanya dari Kabah Siti Resani. Siti Resani itu di Solo. Nah itu di Kabah buku cerita. Ya Kabahnya Kabah Nagari di Solo di mana atau di mana? Enggak tahu di Mete lain. Oke. Pokoknya tokohnya Siti Resani, kemudian ada hubungan dengan apa Sultan Nazaruddin. Itu Mete ada. Nah jadi itu tonton yang mendorong Mete buat apa itu, apa namanya, yang untuk musik ini, itu Gumarang itu sangat kuat sekali itu, sebuah orkes mungkin ratusan, mungkin ribuan di Asia Tenggara ya. Tapi dia yang paling di puncak teratas gitu. Orkes Gumarang ya. Itu orkes Gumarang itu anggotanya siapa aja tuh? Asbon, Yuni Amir, Ana Yusuf, Saiful Nawas. Terinspirasi dari orkes Gumarang. Iya. Terus apa lagu-lagunya kemudian lagu Mete yang dinyanyikan oleh penyanyi terkenal siapa? Pertama Mete rekaman tuh Dewa Erni Johan. Oh, Erni Jadu nih Erni itu dengar tuh nih Erni. Nih Erni lagu si Teluk Bayur ya. Itu lagu apa? Lagu itu Mete ingat tuh rekamannya Desember tahun 71. Mete kan masuk. Apa tuh lagunya? Rindu. Gimana tuh lagunya? Ayah bundo sayang, hati selalu rindu. Oh, lagu pop Indonesia. Enggak, bahasa Minang. Bahasa Minang. Tapi harus dinetralkan, orang Indonesia juga ngerti. Oh, oke. Jadi ceritanya begini. Setiap lagu Minang di lagu-lagu pop Indonesia itu kan
cukon-cukonnya kan artinya orang Indonesia Chinese, betul Chinese ya. Mereka nak mau kaset mereka tuh mati. Jadi setiap ada misalnya 10 lagu 9 lagu pop disalin lagu apa cek, lagu Minang cek. Siapa saja rekaman itu syaratnya bagi apa? Di Musika Studio tuh. Di mana-mana. Mana-mana. Nah itu. Kalau nak aku kaset itu kalau Jadi pertama lagu PT yang pertama tuh Ernie Johan yang nyanyikan, lagunya Rindu judulnya. Kemudian yang kedua dijadikan apa tuh judul kaset? Oke. Wah, bagian sekali Mete. Oke, alhamdulillah. Berapa tuh honornya waktu itu Mete? Ketika itu honornya 5.000 apa ya? 5.000 banyak tuh mana? Ya, lumayan. 5.000. Terus lagu-lagu berikutnya apa tuh Mete? Kemudian pada bulan yang sama itu Kusendang rekaman. Oke. Oleh pimpinan Pimpronya. Karena hari itu di Remako enak ngomong dia percaya tolonglah kasih buat Tiko Sendang lagu satu lah, namanya agak Melayuan karena dia tahu karena kita di Padang. Apa tuh lagunya? Indahnya Cinta Pertama. Apa tuh Indahnya Cinta Pertama? Asalnya lalu kami jatuh cinta, tertawa bersama. Itu Mete yang diciptakan. Pula ya. Iya. Oh, Mbak Heti nanti nyanyiin lagi ya, Mbak Heti. Mbak Heti Kusendang. Mbak Heti Kusendang kan Ya. ada waktu konser itu Lain ada. Okay. Jadi ini kenal dengan Seti dikit ya. Itu tahun Desember 71. Mete masuk ke Jakarta pertama itu Februari 71. Ya. Jadi ketika nih yang kita bikin lomba cipta lagu Minang Indonesia pertama itu, siapa penyanyi dan caranya? Sastri Bakri. Makanya guru saya yang membawa saya itu. Jadi kita tidak boleh melupakan sejarah ya. Orang-orang yang berjasa pertama sekali kepada kita harus kita ingat. Jangan sekarang sudah merasa hebat, sudah itu lupa asal-muasalnya. Nah, inilah Mete nih yang membawa saya menyanyi rekaman bersama Heti Kusendang, Betaria Sonata, Nuskan Sarif. Itu kan cerita tahun 71. Bukan 71 itu. Iya, tahun 71 itu. Rekaman itu 71. Enggak, bukan yang peristiwa dengan Zeti itu. Oh ya, Heti Kusendang ya. Habis itu kan enggak apa lagi, enggak ketemu lagi. Jadi ketika kita mengurus hasil lomba cipta lagu Minang itu 10 lagu terbaik itu tahun 76 tuh ya? Tahun 84. 84. Oh ya, 84. 84. Nah, itu 87 itu Tacilo pandang sambil lalu. Nah ya. Itu tahun 84 tuh lomba cipta pertama. Jadi ketika Mete ke Jakarta tahun 83 mengurus hasil 10 lagu terbaik itu, ketemulah Mete dengan seorang artis top di Musika Studio. Cuma Mete nggak menyangka bahwa dia itu artis, karena Mete lihat mereka tuh pakai pakai celana jeans, pakai sandal jepit salon. Itu berpapasan di gang studio. Jadi ketika berpapasan dia tersentak dia. Nah, berhentilah Kak. Langsung dia ngomong dia diri sendiri, aduh susah kenal kita ya. Dan saya betul-betul tidak tahu, jujur. Karena kesederhanaan. Tertipu saya. Ternyata Heti Kusendang. Jadi ternyata begini. Jadi dengan Heti Kusendang kita tahu dia kan dua kali juara dunia dia. Iya. Dan di Musika Studio itu udah puncak karirnya dia tuh, sedang lagi hit dia, lagi tinggi dia. Iya. Jadi tidak ada kita bayangkan itu Kusendang karena lihat apanya lo propos pakai kaos, pakai jeans, pakai celana jepit. Jadi dia pengen pikir sialah orangnya siapa orangnya ini. Terus dia tanya, dia sendiri, rasa saya pernah ketemu deh. Jadi kok lupa berat Heti ini. Ketika dia melan dirinya Heti, dia ingatan saya, Heti Kusendang, gitu bilang. Nah, jadi gampang aja mengingatkan dia. Nah, baru saya ingatkan.
kalau coba ya kenangan masa lalu, Anda di mana rekaman pertama? Tahun berapa? Tahun 1 saya bilang, udah halus kan, masih ingat baru gitu dong. Baru apa gitu. Baru. Oh jadi Hatiku Sendang rekaman pertama di Musika Studio? Nah di Remako. Di Remako itu lagu Mete? Iya. Oh oke. Siapa tahu penciptanya, udah halus kan. Nanti Mbak Esti biar nonton juga, biar lihat ya. Oke. Baik, kemudian lagu apa lagi yang terkenal itu? Itu baru dia setelah itu tuh dia ketemu di Musika tuh dan Ruskan telah menggarap musik untuk Hatiku Sendang lagu Guguk Menyembah itu. Oh Guguk Menyembah tuh? Hatiku Sendang belum tak tahu. Dan Ruskan yang minta lagu itu untuk Hatiku Sendang katanya. Seti ulang kali mungkin yang belum lebih vokal barangkali. Oh jadi lagu Guguk Menyembah pertama tuh Hatiku Sendang? Hatiku Sendang. Oh, ada tuliskan di Ada. Oh, lagu itu bagus sekali, saya sempat menyanyikannya. Samulo takah biasa. Lagu favorit ya. Kudian baru tarasa manih mului elok bahasa malam kalah dapet palito tapi sayang apa kadayo labuah kadang basim pangdu. Itu lagu memang luar biasa hebat Mete, syairnya juga oke. Maka cara Mete mau bikin lagu itu Mete? Oh, pertama kalau Mete bikin lagu dengan rumahnya sederhana. Ini boleh kita tularkan kepada yang muda-muda, para junior, para muda, boleh percaya boleh tidak. Sebaiknya para junior itu bisa membaca. Gitu. Maksudnya bisa baca notasi atau nangka atau apa atau nambalo ya. Jadi kalau menciptakan lagu tidak pakai notasi gimana? Saya menciptakan lagu tidak tahu notasi. Titik Puspa juga. Kalau sementara dimaafkan. Titik Puspa itu sudah banyak lagu, ratusan lagu. Kalau Titik Puspa itu lagai tidak bisa lagi dia belajar. Dia juga kayak 63 tahun. 63 tahun loh. Ini masih belajar. Jadi karena kita udah milih hidup seperti itu ya, jadi banyak belajar di Jakarta itu belajar cara cepat bikin lagu ada teorinya. Itu guru Mete itu Arianto yang mengorbitkan TTKD gitu. Isarianto itu guru Mete. Jadi setelah ketemu dengan apa itu baru dia udah luskar langsung di peluang langsung. Apa cara udah dia apa cara udah ke musika ini rencana mau saya di Padang lagi mengadakan lomba cipta lagu Minang dan nanti terpilih 10 terbaiknya bekerjasama dengan apa musika saya itu oke pokoknya dengan itu aja langsung dia pakai namanya ke musika studio. Kan ada 2 kali itu, ada Heti kedua-duanya, 2 album kan? Ada. Kedua-duanya Heti. Satu Heti. Satu lagu yang Tacilok Pandang Karana Minang. Ya, Kak. Itu di Indonesia satu. Itu yang Heti kan? Nah, itu beta. Enggak, beta banyak nagari di dalam tambang tantang kana. Ya, ragu lah kita. Itulah. Itu Betaria Sunata. Kalau Hatiku Sendang, Tacilok Pandang Nang. Lagu Cimban. Itu juara 2. Itu Cimban. Juara 1. Sian ya, ada apa ya? Ali Imran, Salingkara Nah Bundo. Ya, satu berdua dia dengan si Anes. Ya, Jadi setelah itu Sas ketemu di gang tuh. Itu ikut ya. Boleh ikut ya. Mete nggak bisa jawab hanya dengan senyum. Bagaimana kita dengan spontan kita menganggukkan kepala. Dengan apa dia mau dibayar? Ya. Jadi kita ya pelan lagi. Ini benar tidak? Ya.
Jadi mungkin makanya dilihatnya kita menjawab dia tuh cara mikir ya. Pokoknya udah nggak perlu repot, nggak perlu mikir, pokoknya itu datang. Nah, jadi nggak usah pokoknya itu datang nggak membebankan. Alhamdulillah. Biar itu apakan sendiri, dapatkan sendiri. Ya. Gampang itu kata. Ya, itu aja beta ya. Betanya ada utang sama udah. Ada satu lagu apa tuh Jawe. Nah, waktu itu kan masih telepon apa nama koin di dinding ya. Di teleponnya si Beta di Bogor. Beta kita ke Padang bulan Agustus. Apa itu? Ada lagu cipta lagu Minang. Oh, apanya se-Indonesia. Dia apanya tuh? Wah, saya uruskan ya kayak apa ke musika sama-sama Aciu gitu. Ikut Padang yuk. Siapa penitianya? Dia nanya penitianya dah. Siapa itu? Siapa dah? Oh, tanya sama dia. Oh, ingat nggak lagu Jerawet? Gimana lagu Jerawet itu? Jirawe. Langsung dia kakak galak siapanya, galak si Betanya. Ya. Udah Nuska tuh. Pada saya ikut. Nah, jadi baru itu Mete diapakan diiringkan ke apa menghadap ke direksinya. Jadi kena safety apa jadi Mete tidak ngomong lagi. Oh ya. Berarti ikut mensukseskan lomba cipta lagu Minang Indonesia itu fenomena banget ya. Sampai artisnya diisukan pergi ke Hong Kong sama ketua panitia itu gimana tuh? Mesas. Gimana tuh ceritanya kok sampai masuk koran artisnya pergi ke Hong Kong? Ada di antara rekan-rekan yang panitia yang kecewa dengan Mete barangkali. Terus diisukan Sastri Bakri pergi ke Hong Kong. Honeymoon ya Allah, hebat. Itu zaman dulu ternyata sudah ada juga hoax tuh ya. Oh, sudah ada. Oke, Mete, terakhir, adakah pesan Mete untuk penyanyi baru atau pencipta lagu baru? Kalau lagu Mete sudah berapa ratus ya? Lebih 500 loh. 500 lagu dan banyak lagunya bagus-bagus ya. Sekarang Eli Kasim, Uneli, lagu itu takkan ala Petra Uneli Kasim, apa lagi Lili Sarif ya. Lili Sarif itu ada sejarah pula dengan. Terus apa Heti Kusendang gitu kan. Ya pokoknya banyak lah ya. Masa yang muda-muda sekarang ini banyak. Sekarang masih bikin lagu ya Mete? Masih. Hebat. Masih tadi sebelum ke Taman Budaya masih melakukan lagu. Ya sudah 500 lebih lagu Minang dan sekarang, Melayu ya. Sekarang ini udah 2 tahun berjalan ya. Mete dipercaya oleh Pemda Tanah Datar dari Bapak Bupati sampai ke Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan masuk ke sekolah-sekolah. Buat apa? Motivasi karakter, pembentukan karakter. Pembentukan karakter. Nanti dia habis itu disiapkan lagu emas, lagu ini sekolah masing-masing. Itu sedang berlangsung sampai sekarang. Oke, siap. Jadi pesan untuk yang muda-muda apa nih Mete? Kan banyak nih penyanyi yang dulu kalau udah bisa studio merekam sudah mati saja lagi. Tapi sekarang tidak ada produser yang maunya produser sendiri bikin sendiri keluar radio. Bebas, ada sekarang kebebasannya. Kebebasannya sekarang dia sadar suaranya suara Ampera. Tapi karena dia fulusnya, finance-nya kuat, dia rekaman sendiri. Iya. Jadi sekarang juga tidak mahal. Tidak mahal juga. Jadi kalau yang bagusnya ya kita walaupun dasarnya saya juga otodidak orangnya jujur. Saya belajar baca angka sendiri, belajar membaca not balok sendiri. Tidak susah kok kalau kita punya mau ya. Jadi kalau kita tidak mengerti musik hanya berdasarkan feeling saja. Itu sama kita kalau ibaratkan pada kena haji itu belum cukup syarat rukunnya gitu. Kalau orang nanti menguji kompetensi kita gimana? Oke. Oh jadi itu
semua pencipta channel Sastri Bakri, pesan Mete Aduska adalah pencipta lagu atau penyanyi tetap harus mengetahui ilmu musik ya, terutama notasi, angka dan balok. Tak cukup dengan feeling saja. Tak laku lah itu. Kalau pada biasanya kan feelings, nothing more than feelings. Misalnya kan seperti itu. Iya. Kalau di feeling itu lah pasti itu apanya biramanya tuh beradul. Nanti arranger yang susah mengerjakan. Oh gitu ya. Tidak cukup hitungannya. Iya. Oke lah, baik. Ada lagi closing statement kita hari ini, Mete yang mau Mete sampaikan? Ada mau disampaikan lagi buat penonton kita? Mete menyampaikan ya kepercayaan pemerintah daerah Sumatera Barat menetapkan lagu Mete Mars Sumatera Barat sebagai lagu Mars Sumatera Barat oleh pemerintah daerah Sumatera Barat. Mete pun itu sebuah Mete menganggap itu sebuah penghargaan dari negara terhadap Mete. Pertama kali Mars Sumatera Barat itu puncak karir Mete barangkali. Oh, oke. Alhamdulillah sudah dikukuhkan di DPRD itu. Udah digelar 1 Oktober itu. Oh, oke. 1 Oktober tahun lalu. Oke. Ya. Selamat Mete ya. Ini lagu ciptaan Mete menjadi lagu wajib Mars pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Judulnya Mars Sumatera Barat. Iya, itu namanya Mars Sumatera Barat. Mars Sumatera Barat. Tapi yang lagu-lagu kabupaten kota lain sudah banyak. Oh iya. Sudah banyak lagu-lagu yang diciptakan. Udah 20 tahun lalu kita bikin lagi. Iya. Baik, terima kasih. Sekian bincang-bincang kita. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari Mete. Mete, satu boleh nggak Mete tanya? Ini Mete apa namanya? Ini Steve. Steve ya. Waktu kecil. Umur berapa tuh Mete? Bukan stroke. Ketika umur 6 bulan. 6 bulan Mete ini. Ketika agresi Belanda. Agresi Belanda ya. Jadi ketika itu Mete kan Kotoanau nih. Ya. Jadi ketika Belanda memasuki Kotoanau, Mete kami itu orang dewasa, pokoknya kampung itu dikosongkan, lari ke hutan. Yang kena Steve Mete ini bukan di hutan. Setelah Belanda udah pergi dari Kotoanau, meninggalkan Kotoanau, kita udah masuk balik ke negeri gitu kan. Panas kejang. Di situ panasnya. Oh, panas kejang, jadi tidak bisa dibantu waktu itu ya. Itu kan mata tuh terbalik gitu kan. Orang tua tahunya Mete kena setelah mulai pandai berdiri, onde karena anak gitu. Oh ya. Masih ada dokter Jerman masih ada dokter Belanda tuh. Tapi memang udah begitu pelan. Sudah takdir ya. Tapi nggak apa-apa. Ternyata kelemahan itu Mete ini punya kekuatan yang luar biasa. Insting bermusiknya luar biasa dan tidak pernah menyesali apa yang ada, tetap semangat ya Mete. Buktinya sudah menghasilkan 500 lagu Minang, pop maupun Melayu. Terima kasih Mete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.